Kring, kring. Suara alarm dari handphone terdengar nyaring dengan volume yang cukup tinggi. Daisa bangun dari tidurnya dan merapikan kasurnya kemudian menyiapkan diri untuk bersekolah hari ini. Daisa, sarapan sudah disiapkan di meja makan ya? Ibu berangkat duluan. Pergi sekolah hati-hati ya. Ucap ibu seraya menutup pintu rumah kemudian berangkat menuju toko cupcake miliknya. Oke bu, jawabku. Keseharian ibu memang membuat cupcake dan mengawasi karyawan ibu agar cupcake selalu terjaga dan terjamin kualitasnya. Ibu memiliki banyak karyawan di tokonya yang mengatur seluruh administrasi, produksi, hingga layanan toko. Hobiku tidak jauh berbeda dengan ibu. Ibu hobi memasak dan aku memakan masakan ibu. Toko cupcake ibu tidak begitu jauh dari sekolahku, sehingga setiap sepulang sekolah, aku bisa ke toko agar pulang ke rumah bisa bersama-sama. Ayahku seorang perancang interior ruangan atau orang-orang menyebutnya interior designer. Namun, karena keterbatasannya, ayah hanya bisa bekerja secara daring, kadang mengerjakan di rumah, namun sering sekali di toko ibu. Anak-anak, ujian akhir untuk lulusan akan diadakan bulan depan ya. Persiapkan yang perlu disiapkan, dan pengumuman pendaftaran perguruan tinggi jalur undangan akan diumumkan sore ini. Ucap Bu Cea, wali kelasku di kelas 12. Dan tanganku yang sedang menulis ikut bergetar mendengar informasi yang diberikan secara lisan oleh Bu Cea. Pikiranku sudah berkelana entah kemana. Pandanganku pun ikut buyar menjadi gelap. Untuk hari ini, karena hanya mengerjakan soal pemantapan untuk ujian sekolah nanti, kalian bisa pulang cepat di jam 10 setelah selesai mengerjakan ya. Ibu akan kembali ke kelas jam 8 lebih karena ada rapat untuk pengumuman perguruan tinggi dahulu. Ucap Bu Cea, kemudian ia meninggalkan kelas. Suasana kelas yang mulanya ramai dengan tawa dan candaan, kini menjadi hening dan serius setelah Bu Cea meninggalkan kelas. Semua teman-temanku langsung mengerjakan soal pada selembar kertas yang telah Dayan bagikan ketika Bu Cea keluar kelas. Semuanya mengerjakan dengan tatapan mata serius dan pikiran yang terbagi jalannya. Begitupun denganku yang kosong dan pasrah pada semuanya. Pukul 9 sudah ditunjuk dalam jam dinding kelas kami. Namun, Bu Cea belum juga kembali hingga pada akhirnya aku dan teman-temanku meninggalkan kelas karena akan menyiapkan pikiran dan mental untuk nanti sore. Terdengar aneh, karena harus menyiapkan mental dan pikiran hanya untuk satu pengumuman. Tapi bagi mereka yang memperjuangkan hasil terbaik, pasti akan menyiapkan itu semua karena pengumuman itu adalah waktu yang ditunggu untuk menentukan masa depan. Hari ini, tidak seperti biasanya. Aku mampir ke toko ibu dahulu. Aku langsung pulang ke rumah untuk memikirkan apa langkah selanjutnya yang harus aku ambil jika pilihanku gagal. Dan apa yang perlu aku lanjutkan jika pilihanku dapat aku teruskan. Daisa. Nama yang indah itu diberikan padaku oleh dua orang yang sangat aku cintai. Ya, ibu dan ayah. 13 tahun aku menuntut ilmu dan bertumbuh menjadi manusia yang berilmu, ternyata itu belum cukup untuk menjadi bekalku menjadi seorang dokter yang kelak akan membantu banyak insan yang membutuhkanku. Tak terasa waktu cepat berlalu. Tidak terhitung berapa banyak detik yang kuhabiskan pada romansa sekolahku ini. Namun, di balik keindahan itu, dengan hati yang berat, mana yang harus aku pilih? Melanjutkan petualanganku dalam mencari cahaya pada ufuk rencana pendidikan, atau membantu ibuku berniaga untuk biaya pengobatan ayah. Dalam hasratku tersirat janji suci yang kutancapkan pada tanah fata morgana bahwa kelak akan kuwujudkan seluruh dambaan ayah dan ibu yang terbayang dengan penuh cita padaku untuknya. Tak diduga dan siapa yang menyangka dambaan itu berwujud bencana untukku. Sebuah bejana yang selalu menungguku mengisinya penuh, entah dengan air, entah dengan tangis. Handphoneku berbunyi nada dering panggilan.
Rupanya ada panggilan masuk dari Lisa. "Halo Lis, kenapa?" tanyaku. "Halo Sa, buat perpisahan nanti kamu udah siapin apa aja?" Sama gimana hasil pendaftaran PTN kamu, Sa? Pasti keterima ya di UI?" tanya Lisa melalui panggilan suara mereka. "Hah? Hasil PTN? Udah bisa dilihat di mana, Lis? Aku belum lihat," tanyaku. "Hah? Kok belum lihat sih, Dis? Itu udah bisa dilihat dari tadi jam 3, jawab Lisa. "Ya ampun, ini udah jam 5. Aku lihat dulu, Lisa," ucapku. "Oke, wish you luck ya, Dis," jawab Lisa mendukungku. "Makasih." "Lis, aku lagi buka webnya nih. Kira-kira lolos nggak ya?" gumamku pada Lisa. "Apapun hasilnya, pasti ada hikmah, Sa," jawab Lisa. "Gimana, Sa?" tanya Lisa pada panggilan karena aku lama tak ada suara. "Sa? Halo?" ucap Lisa memastikan. Melihat hasilku pada web penerimaan mahasiswa baru, aku bergegas mencari buku les dan membukanya, kemudian menutup panggilan suara dari Lisa. Betul apa yang Lisa katakan tadi ternyata. Dengan hasil yang aku dapatkan, mungkin usahaku tidak sia-sia, melainkan waktu yang belum tepat memberinya padaku sehingga rela harus aku terima. Aku bergegas mengambil laptop dan mencari beasiswa agar aku bisa tetap kuliah meski bukan di kampus impianku sejak kecil. Saat ini, langit dalam batin dan pikiranku berwarna hitam. Tak bosan aku melihat buku les berwarna kuning dengan stiker logo kampus serta fakultas impianku. Mengapa aku kurang beruntung? Setetes air membasahi kertas pada buku yang kusimpan di bawah wajahku. Aku merasa teman-temanku jahat. Bagaimana tidak? Aku yang berusaha maksimal hingga belajar sampai larut malam tidak lolos pada seleksi alam ini. Sedangkan beberapa mereka yang melihat, bahkan menyalin dariku, lolos pada takdir yang kutulis dan harapkan. 4 tahun berlalu. Setelah kutempuh perjalanan yang penuh kesakitan dan jeritan kecewa, aku pantang menyerah untuk menjemput impianku. Kali ini, aku berserah dan akan menerima seutuhnya apapun hasil yang akan kudapat. Semakin dekat kutuntaskan penantian dan segala syukur yang kupanjatkan berdasar doa yang kutembuskan, akhirnya aku bisa lolos pada seleksi penerimaan mahasiswa baru dengan penuh haru. Aku mendapat beasiswa penuh dari salah satu komunitas ajang talenta. Meski bukan pada kampus impian dan fakultas yang aku impikan, tapi ku yakin yang kini menjadi milikku pasti impian banyak orang. Pada waktu ini, langitku yang semula hitam menjadi abu-abu, menjadi indah karena bisa kuhiasi dengan kesabaran dan kesyukuran telah berakhir manis.